Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Purnomo, NIM C1F021083, Prodi Ekonomi Islam, mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran Islam. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, praktik akuntansi dimulai sebagai cara untuk merekam transaksi keuangan dan mempertahankan catatan yang akurat. Para pemikir awal akuntansi seperti Luca Pacioli telah menyusun prinsip-prinsip dasar yang masih menjadi landasan akuntansi modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memainkan peran besar dalam evolusi akuntansi menjadi sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi. Selanjutnya, sejarah akuntansi syariah. Ada 3 periode awal. Akuntansi syariah memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam klasik. Pada periode awal, penekanan diberikan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, praktik akuntansi syariah semakin terorganisir dengan berdirinya lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah. Sistem ini menjadi landasan bagi pengembangan akuntansi syariah modern. Yang ketiga, zaman sekarang. Pengakuan global terhadap kebutuhan akan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah telah mendorong pengembangan lebih lanjut dalam domain akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, ada filosofi. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga menggali konsep etika, keadilan, dan kemanfaatan bersama. Selain itu, akuntansi syariah juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Pengaturan. Perkembangan akuntansi syariah tidak terlepas dari upaya harmonisasi dengan prinsip syariah. Organisasi-organisasi keuangan dan regulator memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi. Selanjutnya, globalisasi. Dengan globalisasi, praktik akuntansi syariah telah menyebar ke berbagai negara di luar wilayah Islam. Hal ini menunjukkan ketertarikan yang meningkat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan etika dan moral. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Yang pertama, keadilan. Akuntansi syariah menekankan prinsip keadilan dalam pemisahan dan alokasi sumber daya keuangan. Yang kedua, ada transparansi. Prinsip transparansi melibatkan pengungkapan yang jelas dan jujur terkait dengan transaksi keuangan. Yang terakhir, ada etimologi. Akuntansi syariah berakar pada prinsip etika Islam yang kuat dalam menjalankan aktivitas keuangan. Selanjutnya, pemikiran tokoh-tokoh dalam akuntansi syariah. Yang pertama ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam merumuskan konsep dan praktik akuntansi syariah. Yang kedua, Dr. Muhammad Taqi Usmani. Ia adalah pakar hukum Islam yang juga dikenal sebagai Bapak Akuntansi Syariah kontemporer. Yang ketiga ada Dr. Umer Capra, seorang ekonom terkemuka yang menyumbang pengetahuan tentang keuangan Islam dan akuntansi syariah. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional. Yang pertama, ada landasan etika. Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip etika Islam, sementara akuntansi konvensional
lebih berfokus pada keuntungan semata. Yang kedua, pendekatan bundle of values. Akuntansi syariah mengadopsi pendekatan yang menghitungkan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Sedangkan akuntansi konvensional seringkali hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Akuntansi syariah mencatat transaksi dengan prinsip keadilan dan transparansi, sementara konvensional cenderung lebih terfokus pada perolehan keuntungan. Selanjutnya, aplikasi akuntansi syariah dalam industri keuangan. Yang pertama ada perbankan syariah, lembaga keuangan dan yang beroperasi sebagai dengan prinsip syariah dalam menciptakan produk dan layanan keuangan. Yang kedua, investasi berbasis syariah, alokasi dana yang mematuhi ketentuan syariah dalam pengembangan aset dan investasi. Yang terakhir, asuransi syariah, pelaksanaan asuransi syariah yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk skema pembagian resiko dan keuntungan yang adil. Tantangan dan peluang dalam pengembangan akuntansi syariah. Yang pertama, tantangan regulasi. Pengaturan dan standar akuntansi syariah yang belum seragam di seluruh dunia. Yang kedua, ada peluang ekspansi. Adopsi yang meningkat dari praktik keuangan berbasis syariah di pasar modal. Selanjutnya, masa depan akuntansi syariah. Keterpaduan global, peningkatan adopsi yang bersifat global terhadap praktik akuntansi syariah, inovasi teknologi pengembangan teknologi untuk menjaga kepatuhan syariah dalam operasi keuangan. Yang terakhir, kesimpulan. Sejarah akuntansi telah mengalami perkembangan yang panjang dan beragam, dimulai dari sistem pencatatan sederhana di zaman kuno hingga menjadi sistem yang kompleks dan terstruktur seperti yang kita kenal saat ini. Melalui perjalanan waktu, pemikiran akuntansi telah mengalami evolusi signifikan, termasuk kontribusi penting dari para pemikir seperti Luca Pacioli, William Petty, dan banyak lagi. Pemikiran-pemikiran ini memberikan landasan bagi prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti keterbandingan, kewajaran, keberlanjutan, dan transparansi. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah memainkan peran penting dalam transformasi akuntansi, memungkinkan proses yang lebih efisien dan akurat. Melalui pemahaman mendalam terhadap sejarah dan pemikiran akuntansi, kita dapat menghargai peran penting akuntansi dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat, menjaga keseimbangan keuangan, serta memastikan pertanggungjawaban yang baik dalam berbagai konteks ekonomi dan sosial. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.